Halo cuy, kembali lagi bersama saya Raffi di channel kesayangan Anda. Selamat pagi, siang, sore maupun malam hari saat Anda menonton video ini. Oke, mungkin video kali ini sedikit berbeda karena di sini saya ingin bercerita tentang apa saja sih yang saya dapatkan di mata kuliah RSNA dalam satu semester ini. Mungkin nggak semua materi sih yang saya jelaskan, saya cuma mengambil 2 materi saja. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Dadah. Oke, di sini saya akan berbagi cerita kepada kalian semua tentang 2 materi yang saya dapatkan di RSNA pada pada semester kali ini. Yang pertama ada SSH dan Telnet, lalu yang kedua jaringan kecil. Mengapa saya ngambil kedua materi itu? Karena menurut saya itu kedua materi yang cukup menarik untuk saya. Untuk yang SSH dan Telnet, kalian tahu sendiri itu merupakan remote untuk mengakses dari klien ke server maupun server ke klien. Untuk perbedaan dari SSH dan Telnet, kalau SSH itu dia mampu mengedit, memodifikasi apa yang kita remote, apa yang kita tuju gitu. Sedangkan untuk di Telnet dia cuma mengakses remote-nya saja. Oke, untuk konfigurasinya di setiap router maupun di switch untuk bagian Telnet dan SSH hampir mirip seperti konfigurasi dasar pada umumnya. Ini yang saya perlihatkan untuk saya ambil contoh dari tugas kemarin. Ini yang kanan Telnet, yang kiri SSH. Untuk yang Telnet sendiri hampir mirip dengan apa yang dikonfigurasi dasar pas awal itu. Berbedanya cuma di sini. Dia menambahkan ini transport input Telnet, terus menambahkan username dan passwordnya. Hanya itu saja, dan ini di switch. Lalu di router juga sama saja, menambahkan transport input Telnet juga di line VTY 0.4, lalu menambahkan username serta passwordnya. Sedangkan kalau di switch ini hampir mirip juga, cuma bedanya di sini ada penambahan crypto key generate RSA, yaitu ini, dan menambahkan username dan password juga di sini. Lalu untuk di SSH sendiri ini hampir sama seperti Telnet, cuma yang ini di belakangnya diganti SSH saja. Kalau yang tadi kan di sini Telnet. Untuk Telnet, kalau yang di SSH berarti kita ganti SSH saja. Untuk routernya sendiri pun juga sama. Ini menambahkan crypto generate juga, Crypro maksud saya. Lalu di sini juga menambahkan transport input SSH. Selebihnya hampir sama sih. Oke, kita lihat ke topologinya aja langsung. Untuk di topologinya sendiri seperti ini saya mengambil dari tugas yang kemarin. Untuk yang warna hijau ini ada SSH, dan yang warna merah ini ada Telnet. Nah, ini kita seperti tadi mengatur di CLI-nya setiap router maupun di switch. Ini karena sini saya udah mengaturnya, berarti nggak usah diatur lagi. Terus di switch juga di sini sama. Lalu jika sudah, kita bisa mengetesnya lewat command prompt. Coba kita tes telnetnya dulu.
memasukkan username-nya dulu. Username tadi berarti Raffi, passwordnya NIM saya. Oke, mohon maaf tadi salah masukin password, makanya login invalid. Nah, ini kita telnet lagi, coba ya. 192.168.25. Kita mencoba telnet ke router. Kita enter. Ini masukkan username dan passwordnya 7/2019/025. Oke, kalau ini udah masuk ya. Di sini kan R1, berarti kan seperti yang ini router. Di sini router juga namanya R1. Nah, ini di sini juga R1 sama seperti yang ini, karena kita bisa mengakses ke sini. Oke, kita coba yang SSH sekarang. Kita nyoba ke switch-nya ya, teman-teman. Dengan menuliskan SSH min L. Ini spasi username yang kalian buat. Berarti saya menuliskan nama saya. Lalu untuk di IP-nya switch itu 192.168.26.11. Lalu di enter saja. Nah, ini suruh memasukkan passwordnya. Passwordnya berarti NIM saya 67/2019/25. Nah, kalau sudah kayak gini berarti sudah masuk ya. Ini S2 itu berarti yang switch yang 2 ini. Jadi kalian bisa ngotak-atik apa aja di sini. Nanti yang di sini otomatis juga berubah karena ini sama aja meremote. Begitu untuk telnet serta SSH-nya. Oke, yang selanjutnya maksud saya ingin menceritakan tentang materi jaringan kecil. Jaringan kecil tuh sama saja seperti jaringan pada umumnya, tetapi ini yang berlingkup sangat kecil gitu. Jadi misal nanti menghubungkan ke komputer lain dari satu server atau dari satu router gitu. Biasanya untuk di perkantoran atau di PT-PT yang belum sebesar itu, masih yang kecil-kecil gitu. Untuk konfigurasinya sih kurang lebih hampir sama seperti konfigurasi dasar saja. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lihat ke Cisco paket tracer-nya aja. Dadah. Oke, berikut seperti ini topologinya. Mungkin ini termasuk yang simple sih. Sombong amat. Masih banyak yang lebih rumit lagi karena ini saya ngambil yang dari tugas. Jadi seperti ini topologinya. Ini untuk konfigurasinya menghubungkan antar PC, antar router itu sama seperti materi-materi sebelumnya, yaitu dengan konfigurasi dasar biasa. Ini dimasukkan IP, dikenalkan IP-nya gitu. Nah, untuk jaringan kecil sendiri ini ada penambahan seperti adanya server di sini serta ada internet di sini. Nah, fungsinya internet di sini itu agar kita dari PC bisa mengakses internet dari sini yang sudah ada domainnya, yang sudah kita buat domainnya ini di sini. Nah, saya sudah membuat domainnya rsna.com. Nah, gunanya jaringan kecil itu agar klien-klien yang di sini bisa mengakses apa yang kita buat di sini di internet ini. Nah, kita coba akses ya salah satu PC-nya.
Ini masuk ke web browser aja, lalu kita ketikkan domainnya yang tadi rsna.com. Nah, ini web yang sudah saya buat, cuma kayak gini aja. Ini yang ada di sini. Jadi udah dibuat di sini, bisa diakses dari klien-klien ini. Itu mungkin salah satu kegunaan jaringan kecil. Nah, mungkin cuma itu saja sih yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua tentang apa yang saya dapatkan di mata kuliah RSNA ini. Mungkin ini hanya sebagian, cuma ya karena ini videonya nggak terlalu panjang, jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesan dan pesan setelah saya mengikuti mata kuliah ini, untuk kakak Asdos sendiri sudah cukup dan sudah dapat dimengerti setiap apa yang dijelaskannya. Pesan dari saya, lebih konsisten aja di waktu pembelajarannya, dan untuk pemberitahuan ada atau tidaknya kelas agar tidak terlalu mepet. Mungkin ya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak Asdos. Jika memang saya ada salah dalam satu semester ini, mohon dimaafkan karena manusia juga letaknya salah dan dosa. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika memang kalian tidak terhibur, ya mohon maaf karena ini bukan video stand up comedy. Ya, bukan. Oke. Karena sudah terlalu panjang videonya, mungkin saya akhiri di sini saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye, guys.